Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa sekarang ini pukul 12.30 kita akan berdialog interaktif ya, talk show podcast bersama dengan Satlantas Polres Brebes, yang pasti dengan tema yang menarik yaitu Operasi Patuh Candi 2025 yang akan diselenggarakan dari 14 sampai 27 Juli 2025. Seperti apa namanya ya? Bagaimana terkait dengan operasi Patuh Candi, sasarannya apa dan segala macam akan dijelaskan oleh bapak-bapak polisi yang ganteng-ganteng nih yang terlihat di fanspage Singosari FM Brebes. Ini sudah ada rekan Rara yang akan bawa dialog dengan Satlantas Polres Brebes. Silakan. Ya betul, rekan Radit, yang memang kita sudah tahu ya, banyak sekali informasi beredar mengenai Operasi Patuh Candi 2025 yang seperti yang diinformasikan rekan Radit, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai hari Senin 14 Juli 2025 hingga nanti di Minggu 27 Juli 2025. Ya, seperti apa sih Operasi Patuh Candi yang diselenggarakan di tahun 2025 ya? Bagaimana dan siapa sasarannya, kemudian juga mengapa juga diselenggarakan Operasi Candi 2025, pastinya punya tujuan dan juga ada strategi operasinya juga. Baik, langsung saja kita ketemu dengan sahabat Lantas Brebes ya. Telah hadir dua narasumber yang pastinya tidak asing dan kita berjumpa lagi. Kayaknya tadi dari request, jangan lama-lama ya Mbak. Oh iya. Sudah bawa karena sudah ada kode-kode ya alat tempur tadi berarti. Oke deh, baik ya. Barangkali nanti datang sini malah tambah ngeringkuk lagi. Enggak ya Pak ya? Masa sih yang enggak lah. Banyak kok ya ramuan rempah-rempah di Indonesia ya. Baik, selamat siang dan apa kabarnya nih Bapak? Ini ditutupi saya agak lupa namanya ya Pak ya. Bapak Dwi ya. Oke. Iya, sudah lama gak ketemu Pak, dan juga faktor U jadi lupa dan begitu. Ya, dan juga ditemani dengan Kak Destian ya. Kenapa saya panggil Kakak? Soalnya beliau juga di Pramuka juga aktif ya. Masih ya. Baik, Pak Dwi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Tetap harus semangat ya. Bapak ada sedikit-sedikit kendala-kendala ya Pak ya. Oke Pak, kita sapa dulu pendengar Singosari FM dan juga Kak Destian nih ya, karena sudah lama tidak jumpa dan pastinya kesini selalu memberikan informasi mengenai informasi lalu lintas dan kali ini Operasi Patuh Candi 2025. Oke, baik Pak, silakan Pak Dwi, nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku penggemar FM Singosari FM. Singosari FM. Betul. Assalamualaikum, selamat siang. Siang. Alhamdulillah siang hari ini kami bisa bergabung bersama kami lagi dalam acara kegiatan Ops Patuh Candi 2025. Baik. Ops Patuh Candi 2025 ini, Mbak, itu punya temanya yang luar biasa. Oke, baik. Temanya apa nih Pak Dwi? Tertib berlalu lintas demi terwujudnya Indonesia Emas. Mantap ya, itu. Ini berarti menunjang program beliau Bapak Presiden kita, negara kita, Bapak Prabowo. Sedangkan untuk operasi Patuh ini kita mulai dari tanggal 14 Juli sampai 27 Juli. Hari ini berarti hari pertama ya Pak ya? Hari pertama. Oke. Hari nanti kita dilaksanakan itu. Untuk tujuannya Mbak, tujuannya yang jelas adalah untuk menurunkan angka pelanggaran, laka lantas, dan jumlah fatalitas korban laka lantas. Untuk yang kedua, meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Nah itu yang paling kunci itu. Pokok sebenarnya dalam operasi Patuh ini adalah ya untuk kita semuanya. Betul. Kita semuanya, tidak masyarakat, tidak ibaratnya tidak Polri sendiri. Yang jelas kita harus patuh. Patuh dan patuh itu memang kuncinya. Betul. Kelihatannya hanya patuh, tapi kalau dijabarkan luar biasa. Itu luar biasa Mbak. Untuk sasaran adalah meliputi segala bentuk potensi gangguan
yaitu PG atau PG, ambang gangguan atau AG, dan gangguan nyata atau GN yang berpotensi menyebabkan macet, pelanggaran, dan laka lantas baik sebelum, pada saat maupun pasca operasi patuh candi. Untuk yang target adalah menurunkan jumlah kejadian dan fatalitas korban laka lantas. 2, terciptanya Kamsel tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat pada jalur tol, keselamatan dalam tol, artileri, dan tempat wisata. Ya, jadi istilahnya kita sasarannya jelas, targetnya jelas, Mbak. Jadi nanti tinggal istilahnya kita tunggu, kita tunggu operasi patuh ini tujuannya bisa tercapai. Nah, bisa tercapainya itu ya berarti kebersamaan, kekompakan kita dengan warga untuk mematuhi aturan lalu lintas. Iya, betul, Pak. Itu kuncinya. Jadi apa? Kesadaran hukum memang harus perlu ditingkatkan. Enggak perlu dioyak-oyak, ditekan dalam macam. Kesadaran tumbuh dari diri sendiri ya, diri Pak, sendiri. Ya? Dari sendiri. Itu Mbak, nggih. Monggo nanti bisa ditambahkan lagi oleh Kak Destian yang jagonya ini. Iya, siap. Jago di lapangan untuk istilahnya unit Kamsel yang memberikan edukasi pada masyarakat yang sangat lebih dekat. Saya kalau melihat story-nya itu luar biasa banget ya. Oke, baik. Dan itu pun salah satu upaya sebenarnya, upaya dari dinas atau lalu lintas, pendekatan ke warga, ke saudara, baik manapun. Itu penting banget. Ya, oke. Gimana nih Kak Destian, untuk hari pertama ini kegiatannya apa aja di hari operasi Patuh Candi ya 2025? Kegiatannya apa aja nih selain di Singosari FM tadi pagi, apa aja nih yang sebenarnya kalau boleh tahu? Ini sangat menarik sekali. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan kepolisian yang setiap tahunnya kita laksanakan. Jadi tadi sudah disampaikan baik target, tujuan maupun sasarannya. Nah, untuk kegiatan ini memang dilaksanakan dimulai tanggal 14 sampai 27. Kemudian memang untuk di hari pertama ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kita memberitahukan bahwa kami melaksanakan kegiatan operasi patuh. Terus kita melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan target-target yang sudah disampaikan. Jadi di mana target itu memang ada sasarannya. Yang pertama lebih umum terhadap orang. Iya. Kemudian terhadap kendaraannya. Oke. Betul. Kemudian terhadap jalan. Yang terakhir ada terhadap lingkungan. Itu paling penting. Nah, betul. Jadi kalau kita terkait dengan sasaran terhadap orang ini, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada PO bus terkait dengan hal angkutan yang berkeselamatan. Sesuai ya aturan gitu. Sesuai dengan aturan. Kemudian kita melaksanakan ramcek, betul itu. Pengecekan terhadap armada, apakah dia layak untuk jalan atau tidak. Ketika dia layak untuk jalan berarti kendaraannya sudah berkeselamatan. Nah, kemudian itu kita laksanakan dengan instansi terkait, yaitu dinas. Kolaborasi. Betul, kolaborasi. Nah, kemudian kita juga pintu terkait dengan lalu lintas kepada masyarakat. Baik masyarakat terorganisir maupun tidak terorganisir. Artinya baik masyarakat yang notabene pelajar, kemudian mahasiswa, stakeholder maupun masyarakat yang tidak terorganisir seperti masyarakat yang ketika kami melaksanakan kegiatan edukasi di pasar, kemudian masyarakat yang memang sedang melaksanakan aktivitas di tempat umum. Nah, itu kita laksanakan edukasi. Dan selanjutnya terkait dengan, nah ini ada juga yang kendaraan ini dia armadanya armada minibus, tapi plat nomornya putih, ternyata digunakan atau diganti menjadi kuning sehingga dia digunakan untuk travel. Nah, sedangkan secara, mohon maaf, secara perizinan itu bukan
keperuntukannya. Iya. Jadi kalau travel dia harus ada izinnya dan sebagainya. Tapi hal ini yang kita beri edukasi bahwa ketika kendaraan yang panjenengan pakai bahwa ya sesuai dengan keperuntukannya. Jangan sampai minibus digunakan untuk kegiatan mobil pribadi tapi digunakan untuk travel. Nah, sedangkan para pelaku usaha yang lain yang travel yang sesungguhnya ini juga yang sudah resmi. Nah, ini juga kita harus edukasi. Kemudian juga, nah ini yang kemarin sempat rame, artinya kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para driver yang mana agar nantinya pas pada saat melaksanakan pengiriman barang harus sesuai iya betul ya kan? Kapasitas barang tergantung dari kendaraannya. Kalau kendaraannya memang muatnya sekian ya harus sekian, jangan lebih kapasitas. Kemudian dari kendaraannya tadi kita laksanakan ram cek, kemudian kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa ketika kita berkendara dengan menggunakan roda 2, roda 4 maupun kendaraan umum lainnya, harus yang pertama dicek kendaraannya. Setelah dicek kendaraannya, dicek administrasinya, SIM, STNK, kelengkapan administrasi. Kendaraannya lengkap, plat nomornya ada, spionnya ada, kemudian knalpotnya standar sesuai dengan SNI, pakai helm standar. Nah, ini pun ternyata masih ada kurang satu. Nah, menurut Kak Raron apa ini, Kak? Gimana? Kendaraan kalau sudah lengkap, administrasi lengkap, kelengkapannya juga tadi pastinya aman dan nyaman berkendara. ada satu lagi. Apa? Harus ada bensinnya. Oh iya benar. Oh iya benar ya. Iya. Bahan bakarnya itu ya benar. Gimana mau aman dan nyaman dan selamat ya betul. Iya bisa. Iya betul. Nanti mau ke mau ke Transmart atau kemana ternyata bensinnya nggak ada. Bener ya Bu ya. Kali Gangsa mogok kan begitu. Inilah yang nantinya kita beri edukasi kepada masyarakat. Pastikan bahwa diri kita aman, selamat sampai dengan tujuannya. Kemudian terhadap jalan, kita monitoring arus lalu lintas yang ada di jalan. Apakah jalan itu yang seperti program pemerintah Kabupaten Bekasi, beresi jalan bocor, infrastruktur, infrastruktur, sehingga nantinya masyarakat khususnya Kabupaten Brebes ini bisa aman selamat ketika nanti masyarakat itu sudah memperbaiki dirinya, melengkapi dirinya, mecek kendaraannya. Tapi kalau fasilitas umum jalannya tidak mendukung, ini juga berbahaya juga. Makanya kita harus sama-sama antara jalan kita juga cek melengkapi jalan, supaya perahuan juga, sehingga nantinya ini akan bisa bersinergi sehingga masyarakat ini akan aman dan selamat. Kemudian terhadap lingkungan juga sama, kita bersama stakeholder melakukan survei objek wisata. Nah, jadi betul objek wisata tentunya kalau di Brebes di mana misalkan di sini ada Kali Gua, ada Waduk Malahai. Apakah tempat wisata itu sesuai dengan standar operasional prosedurnya? Mungkin dilihat dari apa itu dan dilihat dari misalkan jalan menuju objek wisata. Kalau itu sesuai dengan kapasitas jalannya, berarti tidak ada kemacetan. Tapi manakala tidak sesuai berarti kan akan terjadi kemacetan. Potensi-potensi yang tadi disampaikan beliau Pak KPU, ada gangguan, potensi gangguan. Nah, ini apa saja yang harus kita kompulir sehingga nantinya semuanya bisa berjalan dengan baik, masyarakat teredukasi, pemilik usaha juga teredukasi. Semuanya ketika sudah teredukasi, insya Allah kita bisa menjaga keamanan. Manakala kita bisa menjaga keamanan, maka akan tercipta di Indonesia yang pastinya kelancaran. Ketika kita bisa menjaga keamanan, kita akan selamat. Ketika kita sudah bisa menjaga ketertiban, maka akan lancar. Contohnya nih, kalau kita nih
sudah menjaga keamanan kita. Nah, berarti kita akan selamat. Ketika kita sudah menjaga ketertiban di jalan raya tertib, ketika memang kita nggak boleh menyalip karena kontraflow, ya kita tertib di situ aja, insya Allah akan lancar. Tapi ketika kita mengambil jalan tidak tertib, nyerobot-nyerobot, ya akhirnya macet. Nah, inilah yang dua hal ini. Ketika kita menjaga keamanan maka akan selamat. Ketika kita menjaga ketertiban maka pasti akan lancar. Berarti kuncinya satu ya kan? Siap. Patuh. Sekali lagi, patuh. Ada tidak ada petugas. Kalau sudah punya kunci di hati patuh, menaati peraturan lalu lintas, berarti aman, lancar. Oke deh. Gitu ya, Pak. Dan mengenai patuh juga ini ada yang sudah masuk ya, mau turut bergabung. Yang punya kawasan Terlangu nih ada warga Terlangu, Pak Ratman ya. Selamat siang Pak Polisi. Oke. Ini Pak Ratman ini juga membantu nih ya, pengamat ternyata. Ya Pak, kita kan Brebes ini sudah masuk di kawasan industri ya Pak ya. Jadi mungkin bukan Pak Ratman aja juga. Ini Pak Ratman menyampaikan itu tolong Pak anak-anak PT bisa dihimbau untuk jangan banter-banter kalau pakai motor gitu. Saya selaku orang tua itu takut kalau di jalan bareng-bareng sama anak PT. Kalau bisa dikasih tahu. Terima kasih. Oke, ini pengawal juga ya. Dan mungkin juga banyak ya Pak ya terjadi ya walaupun itu nggak parah. Kecelakaannya kadang jatuh sendiri atau terpeleset sendiri gitu. Emang ya Pak gitu. Ini bagaimana nih? Oh, iya, mungkin Pak Ratman perlu ada tindakan nyata mungkin ya. Agar mungkin tidak melihat lagi Pak Ratman yang sukanya ya tadi ya para pekerja ya dari PT itu tidak kebut-kebutan lah. Mungkin mereka juga ya waktu ya karena mungkin banyak jarak tempuh yang jauh dan sebagainya. Tapi mungkin bisa nantinya ada mungkin di story-nya Kak Destian nih nanti. Oke, nanti saya share Pak Ratman ya. Kalau Kak Destian mensosialisasi kayak kemarin enak nih, sosialisasinya deket banget dari semua kalangan. Kayak ke driver-driver ternyata enak ngopi bareng kayak gitu. Dan juga untuk kayak ke masanya lapisan masyarakat dari kegiatan perekonomian juga ke pasar enak juga sambil lucu-lucuan gitu ya dengan para konsumennya mbak-mbaknya itu juga bagus itu ya. Ya gimana Pak ini ada sedikit masukan ya dari Pak Ratman. Ini bagus sekali nih Pak Ratman, makanya kami juga butuh saran masukan dari masyarakat kalau kita tidak bisa berjalan sendiri. Namun demikian ada beberapa terobosan kreatif yang sudah kita lakukan. Keren. Itu apa itu? Betul. Okay. Nah, di antaranya jadi setiap hari kalau kita bisa melihat itu setiap hari Senin misalkan. Senin ini kita membuat sebuah terobosan kreatif berupa walaupun pelayanan setiap hari, tapi ini wajib kita publikasi pada masyarakat. Yaitu apa? Pelayanan pagi. Kemudian yang ke hari Selasa kita ada jadwal terkait dengan telur asin. Jadi terampil dan luwes dalam berkendara. Oh, telur asin ya, tapi dan luwes dalam berkendara. Kemudian yang ketiga ada cakwir lantas. Ajak warga ingat peraturan lalu lintas. Nah, yang hari Selasanya tadi selain telur asin juga ada sate pedas. Waduh. Iya, jadi kita itu bersama ini makan makan siang nih ya. Iya. Nah, kemudian hari Rabu tadi cakwir lantas, ajak warga ingat peraturan lalu lintas. Kemudian hari Kamis kita ada bawang goreng. Bawang goreng itu bersama warga dan anggota berdoa bareng. Itu terus bersama warga doa bareng. Iya betul. Hari Jumat itu ada kegiatan Jumat berkah. Hari Sabtunya ada patroli malam. Yang semuanya adalah walaupun kita dilaksanakan setiap hari, namun publikasinya kita ada jadwal perharinya. Nah, yang tadi sampaikan Pak Ratman, alhamdulillah kami bersama stakeholder khususnya teman-teman di Satlantas ini sudah alhamdulillah
dengan telur asin, dengan ngopi bareng kita ke perusahaan-perusahaan, kemudian kita memberikan edukasi cara berkendara yang benar. Nah, mungkin karena banyaknya karyawan yang ada di salah satu perusahaan atau semua perusahaan yang ada di Kabupaten Brebes, kita mungkin kan ketika peserta yang kita edukasi hanya 200, sehingga sisa karyawan yang masih ribuan itu masih belum terbackup. Nah, ini kami akan laksanakan secara kontinu. Makanya terima kasih banget ini untuk Pak Ratman. Nanti kita akan laksanakan secara kontinu, secara berkelanjutan, sehingga nantinya sisa teman-teman karyawan yang belum teredukasi nantinya akan merata. Walaupun kita teman-teman yang sudah teredukasi itu kita jadikan agent of change atau agen perubahan, sehingga nantinya mereka bisa ketuk tular kepada rekan-rekan karyawannya yang lain supaya nantinya bisa menyampaikan hal sesuatu yang benar, hal sesuatu yang itu memang bisa membuat diri kita aman dan selamat. Gitu. Kemudian tidak hanya tadi, karena faktor itu kan tidak hanya karyawan saja, tapi kita berharap nantinya para pelaku yang berkendara di jalan raya atau masyarakat yang berkendara di jalan raya itu bisa benar-benar beretika. Terkadang mohon maaf, ada yang sen kanan belok kiri. Kaum ras terkuat di bumi. Nah itu. Iya, kadang kan makanya kita sering menyampaikan bahwa 70% kecelakaan yang ada di Indonesia ini justru korbannya dari usia produktif. Nah, ya, makanya diantaranya para pelajar ini. Ya, makanya terkadang teman-teman pelajar ini maupun karyawan ketika kami edukasi, kenapa panjenengan nggak pakai helm, ternyata lah wong tuane nyong angger ning pasar be orang nganggo helm kayak gitu. Jadi ternyata orang tua juga perlu diedukasi juga. Makanya kami melalui program Cakwir Lantas juga ke pasar-pasar supaya nantinya saudara-saudara kita yang pengunjung pasar maupun pedagang ini teredukasi juga. Dan dia menjadi, kalau dulu Ki Hajar Dewantara itu adalah Ingasu Tulodo. Jadi di depan memberikan teladan, ketika orang tua kita berbuat baik, insya Allah anak kita berbuat baik. Ketika orang tua kita menggunakan helm, insya Allah anak-anak kita akan meniru, ikut menggunakan helm. Kemudian dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya, rekan-rekan kita dari Satlantas juga melaksanakan kegiatan patroli malam, ataupun kegiatan AG pagi atau pelayanan kepada masyarakat di jam-jam rawan. Contohnya di jam keberangkatan karyawan, kemudian jam kepulangan karyawan. Ini kita melaksanakan pelayanan AG pagi maupun AG siang. Nah ini tinggal nantinya mohon maaf, terkadang pas pada saat di situ ada rekan-rekan yang bertugas di spot jalan tersebut, dia tertib. Tapi ketika sudah menjauh dari petugas itu, udahlah, nggak ada yang mantau gitu. Nggak mungkin setiap meter ada polisi kan gitu. Paling kan kita hanya di titik-titik spot yang memang dianggap rawan. Oke, baik. Jadi gini Mbak, saya bisa nambahkan ya. Nambahkan apa yang disampaikan Kak Dastian, yang pada dasarnya adalah program dari Korlantas, Dirlantas sampai turun ke Satlantas. Pada dasarnya adalah memberikan penyuluhan tidak henti-hentinya. Iya, selalu. Tidak henti-hentinya. Ya cuma itu tadi mulai dari AG pagi Mbak bisa lihat sendiri pergelaran petugas kita yang di lapangan, yang dulunya lalu lintas saja, sekarang dari fungsi manapun di kepolisian turun semua. Dan itu pengawasan juga ketat sekali. Ya tadi sampai benar yang disampaikan Kak Dastian, kegiatan banyak sekali mulai dari telur asin, AG pagi, AG siang, AG bawang goreng, itu kita laksanakan menyeluruh di wilayah, khususnya di wilayah Polres Brebes. Pada umumnya adalah ke seluruh. Kalau Korlantas itu adalah se-Indonesia.
pergerakan itu sama. Nah, kalau saya amati saya kembali ke contoh saya sendiri, Mbak. Baik, Pak. Jadi kalau udah capek bangun kesiangan, akhirnya mau apel pagi saja mepet waktu. Yes. Nah, gitu. Akhirnya kalau kita berangkat, asal berangkat kecepatan tinggi. Ya di situ loh, Mbak. Oke, berarti intinya kita harus bisa memanage waktu. Mengatur ya, Pak, ya. Ngatur waktu. Oh, saya dari rumah sampai ke kantor kira-kira 1 menit atau sampai 5 menit. Berarti saya jam sekian itu saya sudah ready. Kalau perlu 5 menit, berarti sebelum 5 menit, berarti 5 menit sebelumnya saya sudah harus berangkat. Berarti nanti kita ada kehati-hatian, juga istilahnya menghormati pejalan yang lainnya. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur waktu, ya udah itu seolah-olah di samping jalan kita udah tidak ada kecepatan tinggi lagi situlah. Makanya Valentino Rossi beraksi ya. Oke. Makanya itu sebenarnya dalam memanage waktu ya kita sampaikan gara-gara kita yang selalu melaksanakan edukasi, penyuluhan segala macam itu selalu kita sampaikan hal itu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, step ini ya untuk operasi candi yang diselenggarakan 2 minggu ini, pendekatannya langsung tindak pelanggaran atau edukasi atau seperti apa Pak? Dan juga mungkin yang perlu masyarakat berbes tahu, ini titik-titik daerah mana nih yang dilakukan operasi Patuh Candi 2025 Pak? Iya, gitu. Yang jelas nih, kita tetap hukum wajib kita melaksanakan sosialisasi. Tetap kita laksanakan sosialisasi seperti yang disampaikan Kak Destian tadi. Iya. Itu dari awal-awal padahal tanpa operasi patuh pun setiap hari ini sosialisasi, Mbak. Ada. Tiap hari. Apalagi tadi ya yang patroli malam ya, gitu. Mulai dari telur asin, pagi, siang, malam, cakwir lantas, sate pedas, bawang goreng, Jumat berkah, patroli malam. Itu pada dasarnya adalah kita menyampaikan tetap berkelanjutan sebenarnya. Terus, Mbak. Berkelanjutan terus, ada operasi rutin ataupun tidak, kita selalu melaksanakan sosialisasi hal tersebut. Khususnya adalah Tipcar Lantas. Oke. Masalah pendidikan monggo Kak Destian. Yang jelas memang kita ada istilah persentase target untuk operasi patuh ini, Mbak. Untuk preemptif berarti 25%, preventif 25%, untuk represif atau penindakan itu 50%. Bisa etle, bisa langsung manual, kayak demikian, Mbak. Atau mungkin kalau kemarin kita laksanakan teguran, sosialisasi teguran, terus ini penindakannya tadi, Mbak. 5% untuk preemptif, preventif 25%, untuk represifnya 50%. Oke, baik. Tapi yang kita tambahkan ada yang kasat mata. Siap. Oke. Baik, Kak Dasen, ini kalau misalnya mengenai titik daerah yang biasanya dilakukan operasi candi untuk 2025 ini mana aja nih? Jalurnya. Jadi kalau kawasan kita melaksanakan kegiatan ini, memang kami melaksanakan kegiatan satu di tempat wisata. Iya. Edukasinya. Tadi ya, yang lingkungan. Kemudian kita ada di sini alhamdulillah untuk Brebes kan punya terminal terminal Tanjung kepada agen bus. Kemudian teman-teman para driver yang tergabung dalam Organda, kita juga silaturahim ke sana memberikan edukasi juga. Kemudian di sini juga ada terminal Kecipir yang terminal truk juga. Kita juga berikan edukasi juga ke sana. Kemudian selain itu kita juga ada kegiatan lain, diantaranya Polis Ghost to School. Artinya kita menjadi pembina upacara atau pembina apel pada kegiatan sekolah. Kemudian kita mengedukasi masuk juga ke pondok pesantren. Ke pondok pesantren, terus kemudian kita masuk ke menjadi, mohon maaf, khotbah pada saat sholat Jumat. Nah, itu kan. Karena kan tujuan kami ini kan biar nantinya operasi patuh ini bisa maksimal.
bisa mengena kepada masyarakat, sehingga kami masuk ke pondok pesantren menjadi khotib Jumat pada sholat Jumat, kemudian kita melaksanakan kegiatan ke tempat wisata, ke komunitas, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, kemudian ke teman-teman klub otomotif, supaya nantinya kita kasih edukasi ketika melaksanakan kegiatan setting motor itu harus sesuai dengan fungsinya. Artinya apa? Ketika kita edukasi, para mekanik ini akan mengetahui, oh iya, kalau kami menyeting dengan kapasitas tinggi berarti karena memang ini untuk perlombaan. Jadi tidak boleh di jalan umum, tapi khusus dong, iya, di trek khusus gitu. pasti. Atau khusus mempersiapkan dalam drag bike atau mungkin kegiatan lomba motor yang lain, itu seperti itu. Oke, baik. Dan nggak kerasa banget ya udah. Asik. Udah asik banget. Ya, sebagai informasi yang paling penting dari yang sudah kita perbincangkan ini di Operasi Patuh Candi 2025 yang pastinya dilaksanakan serentak ya. Serentak. Di seluruh Indonesia dari mulai hari ini Senin 14 Juli 2025 sampai dengan Minggu 27 Juli 2025. Silakan Pak Dwi dan Kak Destian. Oh, kalau saya patuh selamat. Siap. Berarti kita kalau mematuhi aturan, ya kalau saat ini kita berbicara adalah operasi patuh berarti hubungannya dengan aturan lalu lintas. Kalau kata patuh ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita akan, ya paling tidak Allah alam yang jelas secara akal sehat, pasti kita akan selamat, nyaman. Amin. Oke, siap. Kak Desi ya? Kalau saya khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Artinya ketika kita sudah bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, itu hal yang paling utama. Oh iya, ketika saya berkendara, bermanfaat gak bagi yang lain? Kan begitu. Ketika saya mau melakukan hal apapun, bermanfaat gak bagi yang lain? Itu. Terus kemudian yang kedua, jadilah manusia yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Gitu. Artinya ketika kita berbuat baik, sudah mematuhi peraturan yang ada, baik perundang-undangan, tidak hanya di lalu lintas saja, tapi undang-undang yang lainnya sudah dipatuhi, insya Allah Kabupaten Brebes akan aman, nyaman, kondusif, dan insya Allah berkah barokah. Amin. Brebes beres. Oke, terima kasih atas kedatangan yang pastinya dari Pak Dwi dan juga Kak Destian yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk Operasi Patuh Candi 2025. Yang pastinya tetap sehat selalu Pak di hari depan ya. Amin. Dan untuk masyarakat Brebes perlu kita yuk sadari bersama bagaimana kita bisa menciptakan ya dari rangkuman tadi bisa menciptakan yang namanya Kanseltib Carlantas ya, keamanan, keselamatan dan ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Ya pastinya polisi hadir selalu dengan masyarakat ya Pak ya. Oke. Ya saya Rara Elsana pamit undur diri. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.